Selasa 7 Oktober 2025. Pagi itu, udara Desa Curug, Kecamatan Kelari Karawang, masih terasa dingin dan tenang. Sekitar pukul 6 pagi, seorang warga yang tengah mencari ikan, melihat benda besar, mengapung di Sungai Citarum. Awalnya, ia mengira itu sebuah boneka yang hanyut. Tapi ketika benda itu tersangkut di jembatan penyeberangan orang, suasananya pun berubah menjadi geger. Mayat awewe. Ternyata benda yang mengapung mirip boneka itu adalah sesosok tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa. Kondisinya memilukan. Setengah telanjang, hanya mengenakan celana panjang hitam dan bra abu-abu. Warga pun gempar. Mereka bertanya-tanya, siapakah jasad wanita itu? Mengapa bisa hanyut ke sungai dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu? Apakah merupakan korban penghilangan nyawa? Lalu siapa pelakunya yang nekat berbuat keji seperti itu? Saksikan kisah nyata ini secara lengkap dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Peristiwa penemuan jasad wanita dengan mengenakan pakaian yang minim menyebar dengan cepat. Warga mulai berdatangan di tepian Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Sebagian warga menutup mulut menahan teriakan. Sebagian lagi mengusap wajah sambil beristighfar. Pagi yang biasanya diwarnai dengan suasana tenang, menjadi pemandangan mencekam. Seorang warga berinisiatif melaporkan peristiwa penemuan jasad ke Polsek Kelari, Karawang. Usai menerima laporan warga, petugas kepolisian dari Polsek Kelari bersama tim Inafis Polres Karawang langsung menuju ke lokasi. Olah tempat kejadian perkara dilakukan petugas kepolisian. Polisi melakukan identifikasi, mencatat keterangan saksi, serta mengevakuasi jenazah ke RSUD Karawang guna dilakukan pemeriksaan visum et repertum. Hasil visum sementara jasad perempuan tanpa identitas ini berusia sekitar 25 tahun, ditemukan mengenakan celana panjang hitam dan pakaian dalam berwarna abu-abu. Untuk mempercepat pengungkapan identitas ini, polisi menyebar informasi ke jejaring media sosial, serta menghimbau agar masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya segera melapor ke kantor polisi terdekat atau ke RSUD Karawang. Tak lama kemudian, satu keluarga yang berasal dari Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, mendatangi RSUD Karawang guna melakukan identifikasi. Keluarga ini langsung syok setelah meyakini jasad itu adalah anaknya. Sebelumnya, keluarga ini telah melapor ke Polres Karawang soal anaknya yang tidak pulang ke rumah setelah pamit kerja pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober 2025. Identitasnya diketahui bernama DO. Berusia 21 tahun. Warga Dusun Kiara, Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. DO merupakan mahasiswi yang juga karyawan minimarket di res area KM 72A, Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Usai dilakukan otopsi, jenazah DO langsung dibawa ke rumah orang tuanya, dan hari itu juga langsung dimakamkan. Suasana duka menyelimuti keluarga DO. Kedua orang tuanya sangat syok dengan kepergian anaknya secara memilukan. Di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, berubah menjadi hari yang penuh kesedihan. DO dimakamkan tepat pada saat hari ulang tahunnya yang ke-21. Akhirnya mereka hanya bisa menunggu dan berharap agar hukum berpihak kepadanya. Mereka pun mendesak agar pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya agar keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga DO. Ia merupakan anak putri kedua dari pasangan Supri Haryanto dan Yayah. Gadis berusia 21 tahun ini
masih tinggal bersama orang tuanya di Dusun Kiara, Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Ia menghabiskan masa kecilnya di daerah itu hingga lulus SMK. Di mata orang tuanya, DO dikenal sebagai sosok periang dan mandiri. Seusai lulus SMKN di Jatisari, Karawang, DO mulai bekerja sebagai karyawan di minimarket. Sejak setahun lalu, DO ditempatkan bekerja di minimarket yang berada di res area KM 72A, Tol Cikampek Padalarang. Di tengah-tengah kesibukannya bekerja sebagai karyawan, DO juga kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Karawang. Ia membiayai kuliahnya dari hasil jerih payahnya sebagai karyawan minimarket. Di mata teman sekerjanya, ia dikenal sebagai sosok yang ramah, pekerja keras, dan memiliki semangat tinggi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ia juga dikenal sebagai sosok gadis yang ceria dan periang. DO juga aktif membagikan aktivitas kesehariannya sebagai karyawan retail melalui akun media sosialnya. Namun sebelum peristiwa tragis itu terjadi, keceriaan gadis yang berparas cantik ini memudar. Ia terlihat sering murung di tempat kerjanya. Beberapa karyawan tahu ia baru saja diputuskan pacarnya. Namun mereka sungkan untuk ikut campur urusan pribadinya. DO malah sering curhat kepada atasannya yang bernama HY, 27 tahun. Kepada orang tuanya, DO juga bercerita kalau dirinya sedang mengalami putus cinta. Ia juga bercerita, teman sekerjanya baik-baik semua. Atasannya pun sering memberi saran dan nasihat kepadanya. DO juga bercerita kepada orang tuanya kalau atasannya ingin meminjam uang sebesar 1,5 juta rupiah dan ia sudah berniat akan memberikannya. Setelah memperoleh kepastian identitas korban adalah DO, seorang gadis berusia 21 tahun yang tinggal di Dusun Kiara, Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Polisi segera melakukan proses penyelidikan. Penyelidikan dimulai dari jejak terakhir korban. Beberapa saksi seperti teman-temannya dan keluarganya mulai dimintai keterangan. Dari keterangan saksi keluarga, diperoleh informasi bahwa pada sore hari, Minggu 5 Oktober 2025, DO pamit kepada orang tuanya untuk berangkat kerja seperti biasanya. Polisi mulai mengarahkan penyelidikan ke tempat kerja DO. Perburuan mengerucut kepada satu orang. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tim taktis Sanggabuana Polres Karawang bersama Resmob Polda Jabar akhirnya berhasil menangkap pelakunya pada hari Rabu 8 Oktober 2025. Di tempat kerja DO, sekitar jam 18:30 WIB. Pelakunya adalah HY, atasan DO. HY tak melawan saat ditangkap. Dia pasrah, wajahnya lemas, masih mengenakan seragam kerja berwarna merah. HY digelandang petugas kepolisian untuk dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut. Ironisnya, HY bahkan sempat melayat ke rumah korban 2 kali, seolah berempati dan mengucapkan bela sungkawa. Namun ketika pihak keluarga menyodorkan foto-foto penemuan jasad korban, HY menolak, seolah memberi kesan tidak tega melihatnya. Dari hasil pemeriksaan, HY melakukan aksi kejinya pada hari Minggu malam, tanggal 5 Oktober 2025 di rumahnya di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Motifnya akibat terdesak kebutuhan finansial. Lokasi kejadian kasus ini ternyata berada di wilayah hukum Polres Purwakarta. Maka pada hari Kamis 9 Oktober 2025, kasus ini dilimpahkan ke Polres Purwakarta beserta barang bukti dan terduga pelakunya untuk diproses hukum lebih lanjut. Usai menerima limpahan kasus dari Polres Karawang, petugas kepolisian Polres Purwakarta langsung bertindak cepat. Pemeriksaan ulang dan mendalam dilakukan terhadap para saksi, sedangkan HY diperiksa secara intensif oleh petugas Satreskrim Polres Purwakarta. Untuk mengungkap rangkaian peristiwa kasus ini, pada hari Jumat 10 Oktober 2025, Satreskrim dan tim Inafis
Polres Purwakarta melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah HY yang berada di Kampung Pasir Oa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Dari olah tempat kejadian perkara itu terungkap, rumah HY dalam keadaan kosong ketika HY menghubungi DO agar ke rumahnya. Saat itu, istri dan anaknya HY sedang berada di rumah saudaranya. Ia meminta DO ke rumahnya karena sebelumnya sering curhat kalau dirinya susah move on dari mantan pacarnya. HY menyarankan agar DO konsultasi ke orang pintar. Ia mengaku kenal dengan beberapa orang pintar di Purwakarta yang bisa mengobati kegalauan hatinya. Namun pengakuan HY ini dibantah keras oleh orang tua DO, Yayah 53 tahun. Ibu DO menuduh HY telah berbohong tentang persoalan pribadi anaknya. Soal anaknya habis putus cinta, diakui oleh ibunya. Tapi kalau anaknya sampai minta dicarikan orang pintar, itu bohong. Menurut sang ibu, anaknya pergi ke rumah HY untuk memberi pinjaman uang 1,5 juta rupiah yang pernah diutarakan atasannya. Sebenarnya, DO ingin mentransfer uang tersebut, namun atasannya memaksa untuk memberikan uang pinjaman itu secara langsung di rumahnya. Dengan menggunakan sepeda motor, DO akhirnya berangkat sendiri dari rumahnya di Desa Talunjaya, Karawang, menuju rumah HY di Purwakarta. Sampai di rumah HY, suasana tampak seperti biasa. Mereka sempat berbincang ringan, tanpa ada tanda-tanda mencurigakan. Namun ketika DO mulai bersiap untuk pulang, situasi berubah. HY tiba-tiba bertindak agresif. Ia menahan dan menyerang korban hingga tak sadarkan diri. Dalam kondisi itu, HY melakukan perbuatan yang tak senonoh, sebuah tindakan keji yang melanggar batas kemanusiaan dan kehormatan korban. Setelahnya, HY melakukan tindakan keji untuk memastikan DO tak lagi bernyawa. Ia kemudian mengambil barang-barang milik korban, seperti perhiasan, ponsel, dan sepeda motor. HY juga berusaha menghapus jejak dengan membakar sisa barang pribadi korban di halaman rumahnya. Api kecil di malam itu menjadi simbol upaya sia-sia untuk menutupi dosa besar yang baru saja ia lakukan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara itu, polisi menemukan sedikitnya 6 barang bukti yang berkaitan dengan aksi kejahatan, baik barang milik korban maupun barang yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti tali, lakban, dan gunting. Polisi juga menemukan sisa pembakaran barang milik korban seperti sandal. Untuk menutupi jejak perbuatannya, HY melakukan tindakan yang membuat banyak orang geleng kepala. Ia menyiapkan sebuah kardus besar di rumahnya, lalu membungkusnya dengan rapat menggunakan tali dan lakban. Setelah itu, HY menyewa mobil dan meminta bantuan 2 temannya untuk mengangkat kardus besar itu ke dalam kendaraan. Beberapa hari kemudian, saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara di kawasan Jembatan Merah Purwakarta, salah satu dari temannya, yang kini menjadi saksi, akhirnya menceritakan kronologi sebenarnya. Menurut kesaksiannya, pada hari Minggu, 5 Oktober 2025 sekitar tengah malam, mereka membawa kardus besar itu sejauh 22 km menggunakan mobil sewaan. HY mengarahkan perjalanan menuju Jembatan Merah Purwakarta, dan kepada 2 temannya itu, ia hanya berkata bahwa kardus tersebut berisi bangkai babi yang hendak dibuang ke sungai. Tak satu pun dari mereka menyangka isi kardus itu menyimpan misteri besar yang kemudian mengguncang publik Purwakarta. Jenazah korban akhirnya ditemukan warga di Sungai Citarum pada pukul 6 pagi. Di Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, jarak lokasi pembuangan hingga titik lokasi penemuan jasad sekitar 20 km. Ironisnya, penemuan jasad ini bertepatan dengan hari ulang tahun korban yang ke-21, yang jatuh pada tanggal 7 Oktober 2025. Saat ini, HY telah ditahan di Polres Purwakarta. Mengingat beratnya kasus ini, polisi menjerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.
Kasus ini mengguncang publik karena pelaku bukan orang asing, bukan penjahat jalanan, tapi seseorang yang setiap hari berdiri di balik kasir, tersenyum ramah, dan dipercaya banyak orang. Ironisnya, ia bahkan sempat melayat ke rumah korban 2 kali, menatap keluarga korban, mengucapkan bela sungkawa, padahal di dalam hatinya, ia tahu semua kebohongan itu berasal dari dirinya sendiri. Motifnya disebut karena desakan ekonomi, tapi banyak yang percaya ada hal lain yang mendorong rasa iri, obsesi dan nafsu yang bercampur dalam tekanan hidup. Sebuah kombinasi berbahaya yang bisa mengubah manusia biasa menjadi monster. Kasus ini juga menyingkap sisi lain dunia kerja retail, di mana hubungan atasan dan bawahan bisa menjadi ruang rawan ketika batas profesional dan pribadi mulai kabur. Kini, Dio telah dimakamkan, sementara Haye menunggu proses hukum di balik jeruji. Namun, bagi banyak orang, cerita ini menjadi pengingat bahwa bahaya tidak selalu datang dari luar, kadang justru dari orang yang paling dekat, yang setiap hari kita percaya tanpa curiga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.